saya Erwito Wibowo, usia 66 tahun. Alamat saya di Kampung Dolan, kaki 3 garis miring 580 Kota Gede, Jakarta. Saya sebagai Ketua Yayasan Pusat Studi Dokumentasi dan Pengembangan Budaya Kota Gede. Kemudian saya pernah menjadi Ketua Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Gede periode 2017 sampai 2023. Sesungguhnya ini bagian dari tata rakit kompleks bangunan rumah tradisional Jawa. Ada joglo, ada pendopo, ada gandok wetan, gandok kulon, kemudian gading itu belakang, MCK dan bagian dan pawon dan dapur. Nah, kemudian yang namanya bau danyan itu selalu muncul di emper bangunan joglo, bukan pendopo. Perbedaannya, joglo itu strukturnya ada Soko Guru, Tumpang Sari, Brunjung, tapi diliputi dinding. Kemudian muncul bangunan emper. Nah, bau danyan itu munculnya di tiang emper 4. Ada tiang 4 muncul bau danyan. Kemudian yang pendopo itu strukturnya sama. Ada 4 Soko Guru, Tumpang Sari, Brunjung, tapi tidak ditutup dinding, melainkan dengan tiang. Ada 12 tiang namanya Sokorowo. Nah, tata rakit bangunan kompleks rumah Jawa, tradisional Jawa itu selalu joglo, pendopo, terus yang lainnya. Nah, bau danyan itu selalu muncul di emper joglo. Usuk dari emper itu cuma berhenti pada belandar emper. Nah, kemudian ada cukit tritis, yaitu disanggah oleh penampunya itu ya juga belandar. Nah, kemudian muncul bau danyan itu. Sesungguhnya itu konsul tapi bentuknya kayu berukir. Keunikannya bau danyan ini sebagai identitas kuat citra suatu bangunan rumah tradisional Jawa di Kota Gede. Nah, citra itu memiliki nilai keunikan, keindahan, keunggulan yang menyebabkan objek itu memiliki titik tertentu yang menarik dan dikenal oleh masyarakat luas. Itu menjadi karakter kuat bangunan tradisional di Kota Gede, terutama muncul di emper bangunan joglo maupun limasan. Dan itu di keraton tidak ada yang namanya, adanya di Kota Gede, dan di Kota Gede masih banyak. Di keraton konsolnya besi untuk tritis cukit itu. Nah, di Kota Gede itu munculnya seperti itu. Nah, itu namanya bau danyan. Di lain tempat tidak ada, meskipun sama-sama rumah tradisional, tapi munculnya selalu di Kota Gede, dan itu selalu muncul di emper dan selalu ditopang oleh tiang 4. Kemudian ada dudukannya yang namanya duk, yang penyangganya bau danyan bentuknya trapesium dengan bentuk ukir-ukiran berupa gerigi maupun lung-lungan hiasan daun-daun. Itu. Itu dulu diciptakan secara anonim dan menjadi pilihan seluruh masyarakat Kota Gede ketika membuat konsul seperti itu, selalu membuat identitas yang mempunyai karakter yang kuat itu. Jadi tidak ada maestro, semua dikerjakan oleh tukang kayu yang bisa ngukir bisa, dan tukang kayu bangunan selalu bisa membuat. Jadi anonim dan itu ketika menjadi tren, menjadi suatu pilihan. Karena kemudian pada periode selanjutnya bau danyan itu banyak yang dihilangkan karena tidak praktis, banyak yang lapuk, kemudian diganti konsul besi. Nah itu. Jadi ini suatu periode yang kemudian disukai, diminati, menjadi pilihan masyarakat Kota Gede ketika membangun konsul di atap empernya. Nah, itu aja. Tidak ada maestro. Nah, di seluruh Kota Gede hampir 100 rumah tradisional di Kota Gede yang tersebar di Kalurahan Jagalan, Kalurahan Purbayan, Kalurahan Perenggan ada itu. 100 ada masih ada itu. Bahkan yang bukan
yang tidak berupa tata rakit bangunan Jawa yang cuma limasan itu masih ada, meskipun tidak ada di depannya, tidak ada pendoponya, masih ada. Tamu-tamu yang dikenal dengan baik akan ditemui di emper joglo tadi. Nah itu kan sudah mulai private sekali. Itu dia ditunjukkan dengan baudanya itu yang rendah agar orang menunduk. Kemudian biasanya ada emper itu ada gebyok kayu. Pintunya juga rendah agar orang menunduk kalau mau masuk rumah untuk menghormati tuan rumah yang punya kedudukan sosial hingga terpandang atau agak mulia. Itu selalu menunduk karena baudanya selalu rendah. Dia akan pasti kesenggol kepala kalau tidak menunduk. Nah, itu makna filosofinya sesungguhnya itu. Perkembangannya karena baudanya yang dipilih pada suatu periode zaman, kemudian ketika muncul ada tingkat kesulitan memelihara dan merawat baudanya, karena pada belantarnya sering sambungan usuknya itu kan ada sambungan usuk tritus dan usuk dari joglo itu selalu bocor dan lembab sehingga banyak mali kelapuan. Pemeliharaan segera muncul konsol besi pabrikan, ada dari plat baja, kemudian ada ornamen ragam jas. Itu jadi pilihan juga masyarakat Kota Gede mengganti baudanya dengan konsol besi. Pada tingkat kerusakan pelapukan yang menjadikan orang mengganti konsol dengan konsol yang namanya baudanya dari kayu berukir dengan konsol besi. Karena naluri pemahaman pengetahuan masyarakat itu sudah terpatri, mengerti bahwa salah satu kaidah rumah atau bangunan rumah tradisional Jawa selalu muncul baudanya, sehingga terpelihara rasa untuk memelihara, untuk melestarikan, untuk membenarkan, membetulkan, dan kalau rusak pun akan terpelihara. Itu secara naluriah sudah dimiliki. Mengajak masyarakat melakukan edukasi bagi oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga yang mengurusi cagar budaya agar masyarakat ini loh sekarang sudah didaftarkan atau sudah ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Bagi orang luar atau tamu yang berkunjung atau saudara jauh yang berkunjung ke Kota Gede akan suka dengan adanya karakter munculnya baudanya pada emper rumah itu sudah dengan terindah terpelihara. Oleh lembaga yang berwenang dilakukan inventarisasi, pemotretan nama pemiliknya, alamatnya, karena ketika terjadi kerusakan, kalau tidak diinventarisasi di data, ketika ada kerusakan orang akan mengganti dengan cara praktis. Tapi ketika ada data inventarisasi, nama pemiliknya, alamatnya di mana, posisinya di mana, itu kan kemudian ada campur tangan dari pemerintah. Nah ini nggak punya uang, sehingga untuk mengganti baudanya tersebut sesungguhnya harus ada campur tangan mengedukasi masyarakat. Itu peran pemerintah sampai ke akar rumput di tingkat bawah, karena keberadaannya di kampung-kampung, apalagi di pedalaman kampungan orang nggak ngerti, apalagi sudah orang keturunan keberapa, apalagi bagi waris, apalagi dibeli oleh orang yang bukan asli Kota Gede, dia akan berubah, nggak ngerti, nggak ada ikatan masih dengan baudanya. Itu kan perlu diedukasi. Kena cuaca, kena jamur, kena pelapukan, kemudian orang mengambil cara pragmatis diganti konsol besi, dan ada upaya-upaya untuk mempertahankan baudanya disangga-sangga pakai. Jadi ada yang satu tidak ada, jadi secara estetika mengganggu.